Tujuannya adalah untuk mengelak daripada perkara buruk yang berlaku karena marah tadi. Karena sebagaimana dikatakan di awal bahwasanya marah itu punca kepada segala kejahatan, sebaliknya menahan marah punca kepada segala kebaikan. Ashaddukum man ghalaba ala nafsihi indal ghadab wa ahlamukum man afa ba'dal qudrah. Orang yang paling kuat di antara kamu adalah yang mengawal dirinya ketika marah, dan orang yang paling santun di antara kamu yang memaafkan di saat dia mampu membalas dan menghukum. Jadi bukan hanya cukup tahan marah, disuruh santun. Apa bezanya tahan marah dengan santun? Tahan marah, dia kawal dirinya daripada orang yang dia marah. Santun, dia justru memaafkan kepada orang yang dia marah kepadanya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadba'uha adza. Berkata yang baik kepada orang yang berkata tak baik. Maghfiratun, memaafkan kepada orang yang menyakiti dirinya. Lebih baik daripada kamu bagi kepada dia tapi kamu maki dia. Ada orang minta-minta kepada kita, mintanya tak sopan. Paham tuh? Kita disuruh untuk kita memberi, kalau memang kita yang memberi. Kalau tidak, kita tolak dengan baik. Kalau dia masih lagi mengambil sikap dan tindakan tidak baik, maafkan kepada dia. Yang demikian lebih baik daripada kamu bagi, kamu maki-maki dia. Paham tuh? Kalau ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, ya Amirul Mukminin, kamu ini tidak adil, kamu ini zalim. Oh, dia kata kepada Sayyidina Umar macam itu. Marah Sayyidina Umar, nampak merah. Di sebelah Sayyidina Umar ada seorang bernama Uthman bin Hunayf. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada nabinya ketika berhadapan dengan orang bodoh untuk dia berpaling. Khudhil afwa wa'mul bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah sifat maaf dan bersikaplah dengan yang baik, dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Ini bercakap dengan kamu orang bodoh. Kamu disuruh oleh Allah untuk berpaling daripada orang bodoh, bukan marah kepada orang bodoh. Kata Sayyidina Umar, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid al jahil. Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Diulang-ulang ayat itu untuk meredakan kemarahannya. Demikian wasilah untuk kita dapat meredakan marah, at-tafakkur fi ayatillah. Faham tom? Ada berkenaan dengan cara menghadapi sifat marah. Nah, ada beberapa asbab untuk kita dapat mengelak daripada marah. Katanya dengan diam kalau dalam keadaan marah. Idza ghadaba ahadukum falyaskut qalaha thalathan. Kalau kamu dalam keadaan marah, diam. Dalam riwayat yang lain, kalau kamu dalam keadaan marah, falyajlis, duduk. Fa idza dhahaba anhu al-ghadabu fa illa falyattaji'. Orang dalam keadaan marah kalau boleh duduk. Kalau tak pergi juga marahnya, baring. Apa sebabnya? Kalau orang berdiri dalam keadaan marah, mudah tangannya untuk pukul kepada orang dia marah. Berbandingkan kalau dia duduk, agak jauh. Berbandingkan kalau dia berbaring, makin jauh. Tujuannya adalah untuk mengelak daripada perkara buruk yang berlaku karena marah tadi. Karena sebagaimana dikatakan di awal bahwasanya marah itu punca kepada segala kejahatan, sebaliknya menahan marah punca kepada segala kebaikan. Faham tom? Katanya. Atau yang tadi apa saja? Diam, duduk, berbaring. Yang ketiga, yang keempat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
kalau dalam keadaan marah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu dibikin marah oleh syaitan, berlindunglah kepada Allah. Ada dua orang di zaman Nabi sedang marah. Kata di dalam riwayat dikatakan urat lehernya itu nampak merah macam kembang. Karena marah itu kan apa namanya, macam tadilah, merubah segala penampilan wajah. Kata Nabi, aku tahu satu kalimat kalau dibaca oleh orang ini akan hilang marahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika marah. Yang kelima, kalau dalam keadaan marah hendaklah dia berwudu atau dia mandi, karena syaitan diciptakan daripada api. Karena marah itu karena marah itu timbulnya daripada syaitan. Syaitan diciptakan daripada api, maka api tidak dapat dipadamkan kecuali dengan air. Maka barang siapa di antara kamu yang marah, hendaklah dia berwudu. Jadi ada berapa hal untuk kita dapat tahan marah? 1 dengan diam, 2 dengan duduk, 3 dengan berbaring, 4 dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah dengan berwudu atau mandi. Yang paling utama pada orang itu untuk dapat menahan marahnya adalah dengan tafakkur, dengan tahu apa itu marah, implikasinya apa, dan cari solusi dan obat untuk dia dapat mengawal marahnya tadi, kawal dirinya, yaitu dengan menghadirkan bimbingan Allah dan Rasulnya ketika orang dalam keadaan marah. Berbeza kalau marah itu diluahkan untuk hal yang membela agamanya Allah. Orang itu bukan tak boleh marah sama sekali. Kalau dia marah karena hukum hakam Allah dilanggar, dia marah, itu marah yang betul. Faham dong? Melihada di dalam hadis yang dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaghdab idzan tuhikat hurumatullahi azza wajalla. Nabi itu marah kalau hukum hakam Allah dilanggar. Nabi marah. Iya, karena dilanggar hukum hakam Allah. Kalau hukum hakam Allah tidak diperjuangkan dengan marah, nanti semua orang akan langgar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ada anak laki-laki tak sholat, kita tak boleh marah. Mau dibiarkan anak itu tak sholat kah? Ada anak perempuan tak pakai tudung, kita tak boleh marah. Nabi kata jangan marah. Kena tepat pada tempatnya di mana kita tak boleh marah. Paham dong? Baginda Rasulullah tidak marah bila hal-hal berlaku kepada dirinya, dimaki orang, dicerci orang. Tapi kalau hukum hakam Allah dilanggar, tak ada orang yang setegas beliau dalam mempertahankan hukum hakamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sikap yang benar di dalam menyikapi emosi dan marah. Kali antara doa yang diajarkan untuk kita dapat mengawal marah. Katanya, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadab war ridha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kalimat yang benar dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridha. Nah.